Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah memasuki hari ke-9 bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita telah menyelesaikan 9 hari puasa bulan Ramadan. Insya Allah kita akan bisa melaksanakan sampai dengan 1 Syawal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan judul yang telah dibacakan oleh protokol, yaitu kiat-kiat agar tetap istiqomah dalam beribadah, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun bulan-bulan yang lain. Mengapa panitia telah menentukan judul? Karena setiap kultum itu tidak jauh beda antara satu yang lain menyampaikan masalah bulan suci Ramadan. Dengan adanya judul, insya Allah walaupun dia bersamaan, tetapi dia sedikit ada pemanjangan atau meluaskan wawasan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kultum itu adalah sebenarnya kuliah 7 menit. Mudah-mudahan sebelum 7 menit kita sudah selesai, tapi insya Allah tarawihnya yang agak panjang Pak Bu, mungkin selesai jam 11 mungkin kita untuk tarawih. Witir mudah-mudahan kita penuh 45 menit untuk witir. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak ke panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Inilah landasan pertama. Allah telah menurunkan ayat ini bahwasanya panggilan atau seruan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu terdapat 86 ayat. Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina, itu hai orang-orang yang beriman. Terdapat di surah di dalam Al-Quran 86 ayat panggilan dan seruan Allah untuk kepada orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu tergoda dalam rayuan setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang paling nyata bagi kamu. Pengertiannya apa, Bu? Bahwasanya orang Islam belum tentu beriman, tetapi
orang yang beriman sudah pasti Islam. Inilah yang perlu digarisbawahi. Dasar inilah maka kiat-kiat agar ibadah kita istiqomah jangan di bulan suci saja Pak, tetapi dan seterusnya selagi hayat masih dikandung badan tetap kita istiqomah. Di dalam surah Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya ini kalau kita jabarkan itu cukup panjang, karena di dalam ayat itu ada 3 komponen kiat-kiat untuk kita istiqomah. Allah berkata, hai Muhammad, apabila hamba-hambamu bertanya tentang aku, kata Allah, jawablah wahai Muhammad bahwa aku adalah dekat sama dengan leher, urat leher tanpa jarak. Aku adalah dekat. Sedangkan yang kedua, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, harus khusyuk melaksanakan segala perintahnya. Dan yang keempat, takwa. Kita bahas satu persatu. Di dalam surah tersebut menyatakan bahwa aku adalah dekat, sinonim dari aku adalah dekat adalah insan. Wahai orang-orang yang beriman, bahwa saya melihat pekerjaan hamba-hamba atau umat manusia yang beriman. Salah satu bukti, ada suatu sejarah bahwasanya hamba Allah memohon kepada Nabi Muhammad untuk bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, kata Nabi Muhammad, tetapi dengan syarat engkau duduk di gunung yang paling tinggi selama 40 hari, kau berada di puncak gunung untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ke-39 si Fulan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, belum ada tanda-tanda untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang 24 jam lagi aku akan berakhir 40 hari. Pendek cerita, wahai si Fulan, kalau kau ingin bertemu dengan Allah, apa kataku? Engkau tidak akan mampu melihat wajahku yang sebenarnya. Tunggu pas 40 hari, jam 00, puting beliung, angin dan sebagainya, gempa. Si Fulan menghadap Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya tidak sanggup menerima dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekencangan angin, dengan kekuatan gempa. Aku mohon ampun ya Muhammad, tak sanggup aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain, khusyuk,
Maka kita katakan khusyuk. Kalau kita ingin sholat yang benar, di dalam hati kita bertanya, apakah sholatku sudah benar? Itu jawabannya di hati nurani kita masing-masing, Pak. Tapi percayalah, kalau kita ingin khusyuk yang semurni-murni, khusyuk sholat dan khusyuk yang lain, khusyuk doa, pada saat kita berdiri untuk melaksanakan sholat, kita lihat di kanan di tangan sebelah kanan kita adalah surga, dan sebelah kiri kita adalah neraka. Di belakang kita adalah malaikat maut. Di depan kita adalah Ka'bah. Tempat kita berdiri adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita menghayati keempat ini, insya Allah salat kita akan khusyuk. Kita melihat ke kanan, alangkah indah surga. Kita melihat ke kiri, menangis siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut di belakang kita sesaat akan menjemput kita tanpa syarat. Oleh karena itu, dengan istiqomah kita melaksanakan ibadah, dengan istiqomah kita berdoa, dengan istiqomah kita menghidupi keluarga, mudah-mudahan rangkaian kegiatan-kegiatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita sujud, kita harus mengucapkan, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Inilah yang kita ucapkan. Ya Allah, terimalah taubatku sebelum matiku, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah taubatan nasuhaku dan keluargaku, ya Allah, sebelum aku meninggalkan dunia ini, ya Allah. Dan jangan kau bolak-balikkan hatiku yang gundah gulana, ya Allah. Mudah-mudahan, Pak Bu, dengan sekelumit kalimat-kalimat ini akan mengantarkan kita semua untuk beristiqomah di dalam hal apapun. Sedangkan yang ketiga, takwa. Ini masih dalam surah Al-Baqarah ayat 186 tadi ya. Yang ketiga yaitu takwa. Segala perintah-perintah kita laksanakan dengan khusyuk semaksimal mungkin. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita tinggalkan. Sekecil apapun di dalam benak hati kita, itu akan tercatat sesuai dengan surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita laksanakan, itu tercatat di bukunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ibu-ibu sering mengantarkan makanan-makanan untuk berbuka puasa di masjid Taqwa yang kita cintai. Sekecil apapun, Mbak Bu, apakah itu sebitir kurma, seteguk air manis, itu tetap akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, apabila kita membuat kejahatan, memfitnah teman-teman kita, akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Taqwa mulai dari masuknya bulan suci Ramadan sampai dengan tanpa titik, sampai dengan akhir hayat kita, tetap kita laksanakan dan kita makmurkan Masjid Taqwa 5 waktu 1 hari 1 malam. Mari kita isi masjid kita dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Taqwa. Sedangkan berikutnya masih dalam pengertian surah Al-Baqarah ayat 186, yaitu yakin. Yakin di sini Pak Bu, bahwasanya kita benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di depan dan di hadapan kita dan dekat pada kita. Ada suatu cerita, ada 2 orang dipanggil oleh salah satu para ulama, "Wahai anakku, kemarilah kau. Ini ada 2 burung merpati. Yang satu Anda pegang, yang satu Anda pegang. Yang satu dengan syarat burung merpati ini tolong dipotong. Tapi yang satu di sebelah timur, yang satunya di sebelah barat. Jangan saling melihat." Pendek cerita, dilaksanakan oleh kedua pemuda itu. Yang satu memotong, yang sebelah timur dipotongnya, laporkan pada ulama, "Wahai kiai, telah saya potong burung merpati ini. Siapa yang melihatmu? Wahai anakku, tidak ada yang melihat saya. Hanya di kiri kanan saya adalah tembok." Datang yang kedua dari sebelah barat, "Wahai guruku, ini burung merpati yang telah Kiai berikan kepadaku. Burung merpati masih dalam keadaan hidup. Pisau yang tajam diberikan kepada Kiai. Kenapa tidak kau potong, wahai anakku? Ketahuilah bahwa guru, memang tidak ada yang melihat aku memotong burung ini, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam pikiranku. Wahai anakku, orang tidak melihatmu, tetapi aku tetap melihatmu. Jangan kau potong burung merpati itu, berikan kepada Pak Gurumu." Berarti Pak Bu, sejauh mana, sesepi apapun, sesenyap apapun, Allah Ta'ala tetap akan melihat kita, baik kita dalam keadaan di masjid, di luar dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu berprasangka yang baik. Ini memang kalau kita jabarkan cukup panjang, berprasangka yang baik. Sebagai contoh, suaminya sebagai pekerja, istrinya di rumah. Pada saat pagi hari suaminya berangkat ke kantor lebih kurang sampai jam 8. Sang si istri menelpon suaminya, tidak diangkat oleh suaminya, tetapi istrinya tidak berprasangka buruk. Mungkin suamiku sedang melaksanakan sholat duha. Tidak lama kemudian, istrinya lebih kurang pukul 11, diteleponnya lagi suaminya, tidak diangkat oleh suaminya. Apa kata istrinya? Mungkin suamiku sedang dipanggil oleh atasannya, dia tidak sempat menjawab panggilanku. Berarti dalam hal ini ya, kita jangan mudah berprasangka yang buruk. Ambillah prasangka yang baik. Siapapun yang menyampaikan berita-berita yang buruk, apabila tidak dengan mata kepala kita melihat secara langsung, tidak usah kita tanggapi. Apalagi sekarang Pak Bu, setan-setan berkeliaran walaupun di bulan suci Ramadan.
diikat dan neraka ditutup, surga dibuka seluas-luasnya. Tetapi setan-setan di bulan suci Ramadan tetap berkeliaran, mulai dari anak umur 1 tahun sampai umur 70 tahun megang setan-setan itu. Kalau tidak bisa memanfaatkan telepon yang kita gunakan. Mari kita awasi anak kita, jangan sampai tergoda dengan alat-alat elektronik yang canggih. Mari kita awasi, jangan sampai dia terjerumus, karena anak-anak itu adalah generasi kita semua. Mudah-mudahan dengan kultur yang singkat ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pengurus, saya ucapkan terima kasih. Andaikan ini ada salah, itu adalah kebodohan saya, dan apabila ini ada manfaatnya, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas doa pengurus kepada saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.